Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Dani Putri dengan NIM 2200302082 dari kelas 21. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis saya yang akan buat, yaitu tentang coffee shop. Ada beberapa contoh coffee shop yang akan saya buat di bisnis saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis atau bisnis plan, produk atau jasa konsultasi coffee shop, penyusunan rencana bisnis saya sendiri, Fadia Deni Putri dengan NIM 2200302082 dari kelas 21. Yang pertama ada deskripsi usaha. Diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang pertama ada data perusahaan. Nama usaha saya adalah Fleo Cafe. Tempat kedai daerah Jakarta Timur Duren Sawit. Bisnis usaha pengembangan bisnis usaha makanan dan minuman. Bentuk usaha adalah kafe atau kedai. Data pengusaha di sini ada nama saya sendiri, Fadia Deni Putri, dengan tempat dan tanggal lahir Jakarta 9 Agustus 2002. Pendidikan terakhir saya SMK Negeri 33 Jakarta dengan jurusan akomodasi perhotelan. Dengan posisi saya sekarang adalah mahasiswa aktif di STAIN dengan jurusan manajemen perhotelan. Kualifikasi profesi sendiri perhotelan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pemimpin perusahaan Fadia Deni Putri dengan pemilik sekaligus pemimpin perusahaan bertanggung jawab dengan seluruh bisnisnya, menentukan visi dan misi kafe ini, mengembangkan hal-hal atau ide yang baru dalam bisnis, mengambil keputusan yang baik dan benar dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan. Selanjutnya ada bagian operasi produksi, membantu mengatur dan memantau pengembangan alur produksi, mendata dan mendokumentasi setiap barang produksi yang digunakan, bertanggung jawab atas standar operasional produksi, makanan atau minuman yang sudah ditetapkan kualitasnya. Selanjutnya melaksanakan pengecekan pembersihan setiap alat produksi makanan maupun minuman yang sudah digunakan. Selanjutnya ada bagian jaminan mutu, yaitu bertanggung jawab atas kualitas makanan dan minuman yang akan disajikan. Selanjutnya bagian jaminan mutu, bertanggung jawab atas kualitas makanan dan minuman yang akan disajikan, melakukan evaluasi atau hubungan kerja, melakukan review dan perbaikan setiap apa yang dilakukan, dan terakhir menjamin terlaksananya keluhan pelanggan. D. Alasan pemilihan bisnis, tingkat keuntungan yang besar, dan peminat masyarakat yang banyak dari berbagai kalangan. Kedua ada analisa pemasaran, identifikasi berdasarkan 5P. Yang pertama ada produk yang kami sediakan makanan dan minuman secara langsung offline dan online food seperti Gojek, GrabFood atau ShopeeFood. Lokasi atau distribusi di Duren Sawit Jakarta Timur. Harga yang C harga. Untuk harga kami sangat terjangkau dari start 18.000 sampai 35.000. Harga disesuaikan makanan dan minuman yang terlampir di menu. D. Promosi. Untuk promosi langsung kami menyediakan paket plus minuman, dan untuk promosi lainnya ada di online food kita seperti WhatsApp, Instagram atau ShopeeFood atau GrabFood dan GoFood itu kan mengikuti apa yang tersedia dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, analisis operasional dan identifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang A, desain produk, nama produk atau jasa cafe shop. 2. Karakteristik produk atau jasa makanan dan minuman kafe ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan fresh. Yang ketiga, manfaat produk, minuman kafe yang khas dari kafe kami yang memberikan citra rasa baru di lidah konsumen. Makanan yang disediakan sudah pasti selalu baru dan fresh. Yang B, proses produksi, melayani pelanggan, menyiapkan peralatan, menyediakan pesanan sesuai yang dipesan, menyajikan pesanan, dan berikan kesan-kesan yang baik untuk kunjungan para customer yang baru. Yang keempat, analisis peluang pasar dan persaingan, dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan.
Keempat, analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang A, analisis peluang pasar. Potensi tinggi, kafe yang kekinian banyak diminati dari berbagai kalangan. Yang B, tingkat persaingan. Tingkat persaingan yang tinggi karena perkembangan zaman yang sudah sangat berkembang dan banyak pesaing yang usaha yang ketat. Yang kelima, analisis keuangan dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan dan RSI ratio usaha. Yang pertama, analisis biaya usaha. Yang pertama ada biaya tetap. Untuk pertama ada bangunan. Jumlah unitnya pertama hanya 1 dengan harga 30 juta. Jumlah harga di sini 30 juta untuk masa pakainya 1 tahun. Untuk penyusutannya 30 juta dan untuk penyusutan bulannya 2.500.000. Meja dan kursi di sini sepaket 6 sampai 25 untuk 6 untuk meja, 25 untuk kursi itu sudah sepaket di harga 350 dengan jumlah harga 2.100.000 untuk masa pemakaiannya 1,5 tahun kurang lebih. Penyusutan tahunnya 1.400.000 dan penyusutan bulannya di 116.000, 66.000. Yang ketiga ada gaji karyawan. Di sini saya ada 3 karyawan dengan harga 2.700.000 per bulan. 2.700.000 dengan untuk per bulannya per orang. Dan untuk jumlah harganya 8.100.000 untuk masa pakai 1 tahun karena kontrak. Jadi dipasti pakainya 1 tahun aja. Terus untuk penyusutan tahunnya di sini 8.100.000 dan untuk penyusutan bulanannya ada di 675.000. Untuk selanjutnya ada coffee maker, espresso dan cappuccino. Kita pakai yang besar langsung kayak gabungan mesin kopi yang bisa espresso atau cappuccino itu ada di 35 juta dengan harganya 35 juta dengan masa pakai 5 tahun. Untuk penyusutan tahunnya 7 juta dan untuk penyusutan bulanannya di 583.333. Untuk mesin kasir tabletnya kita pakainya yang kecil, jadi yang kasir sekaligus tablet itu ada di 1 unit di harga 2.100.000 untuk masa pakainya 4 tahun dengan penyusutan tahunannya 525 dan untuk penyusutan bulanannya ada di 43.750 dan untuk jumlah harganya ada di 77.300.000 dan untuk jumlah penyusutan bulanannya ada di 3.918.749. Yang B, variabel. Yang pertama ada bahan baku atau pokok. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada biji kopi dengan jumlah unit 5 kilo dengan harga 250. Jumlah harganya jadi 1.250.000. Untuk susunya kita gunain Renfield di 200 ml per 10 botol untuk sebulan. Ada di 30.000 untuk per unitnya. Jadi jumlah harganya ada di 300.000. Untuk sirupnya sendiri itu ada di harga 35.000 untuk 1 botolnya dengan 100 ml. Di jumlah harganya yang kita gunain jadi 280.000. Untuk es batunya sendiri kita beli ke orang karena kita nggak punya mesin es batu, jadi kita beli es batu per 10 kilo itu per pack. Jadi setiap harinya kita di order gitu, kayak gitulah. Jadi kita beli di sini untuk per sebulannya di 25 pack dengan harga 1 packnya 10.000 dengan packnya itu beratnya di 10 kilo dengan harga 250.000 untuk es batu per bulannya. Untuk whipping creamnya kita beli 1 liter yang kayak modelan susu gitu, jadi tinggal di blend aja. Itu ada di 8 botol. Itu ada di harga 36.000 dengan jumlah harganya 288.000. Untuk bahan pendukungnya sendiri di sini kita gunain gelas plastik yang ada logo kita sendiri. Dan per bulannya kita gunakan 500 pieces. Untuk harganya sendiri di 2.500 untuk 1 pack ya. Ada di 1.250.000 untuk per bulannya. Untuk sedotannya sendiri 500 pieces dengan harga 30.000 untuk per packnya. Selanjutnya ada penerimaan, pendapatan, dan RSI rasio usaha. Yang pertama ada jumlah produksi atau layanan. Kita ngeproduksi 185 untuk per hari dengan harga 25.000 yang biasa best seller ya. Untuk harga kan kita beda-beda. Itu di 4.625
Dan untuk penerimaan per bulannya ada di 138.750.000. Dan untuk 110 snack itu kayak makanan ringan kayak kentang, sosis, cireng atau yang lain-lain itu ada di harga 15.000. Untuk per harinya kita nerima 1.650.000 dengan per bulan 49.500.000. Dan untuk selanjutnya adalah makanan berat, kita produksi 85 untuk perharinya karena jarang diminati. Itu kayak makanan berat itu kayak nasi sama ayam, karena kan kita gak setiap hari produksi makanan tersebut dan masih sedikit untuk peminatnya. Itu di harga 20.000 untuk per unitnya. Untuk per harinya kita ada di 1.700.000 dan untuk penerimaan per bulannya ada di 51 juta. Dan untuk total penerimaan per bulan dari pendapatannya itu ada di 239.250.000. Dan untuk pendapatan laba per bulan itu sama dengan total revenue dikurang total cost itu ada di 226.248.251. Yang keenam ada analisis SWOT, dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yang pertama ada strength, harga produk yang terjangkau, populer di kalangan anak muda dan semua kalangan, bahan baku yang tersedia, packaging yang mudah dibawa dan praktis. Itu untuk online dan untuk offline, kayak Gojek offline itu untuk yang online. Dan itu konsep cafe yang menarik dan kekinian, instagramable, ketersediaan fasilitas lengkap seperti wifi, toilet dan musola, alat pembayaran cashless dan banyak promo dan giveaway. Biasanya giveaway kita berada di Instagram kita sendiri, itu kayak promo-promo yang kita. Selanjutnya adalah lokasi atau tempat kafe strategis berada di dekat pinggir jalan anak sekolah atau mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga mudah dijangkau oleh customer cafe flare. Yang kedua ada weakness, brand awareness yang rendah, sarana promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang baru buka seperti kita. Kesuksesan media sosial yang terbatas, followers masih sedikit dan belum memiliki jangkauan audiens yang luas. Kompetitor yang lain yang lebih kuat seperti kayak lokasi outdoor di kedai kafe yang terletak di depan kafe belum dilengkapi dengan atap atau payung untuk antisipasi hujan. Masalah yang mungkin timbul kemudian adalah saat musim hujan tiba, maka lokasi outdoor akan asli dalam artian tidak dapat digunakan. Ada opportunities, membangun inovasi produk kafe baru, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen baru dengan penawaran khusus, menjawab permintaan layanan pengiriman misalnya di aplikasi ojek online ya, seperti GrabFood, GoFood atau ShopeeFood, membuka outlet di lokasi baru, melakukan penjualan makanan dan minuman dengan sistem bundling dengan menjual menu paket bagi pelanggan yang akan melaksanakan meeting, event sosial dan lain-lainnya. Yang dead trade, harga bahan baku yang tidak stabil, rating buruk dari konsumen, banyak pesaing yang membuka jenis usaha yang sama di sekitar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kedai kami. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan bisnis konsep di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha kita perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan. Seperti yang sudah tertera pada lampiran di atas, bahwa usaha cafe shop dapat dijalankan sesuai dengan proposal dan strategi yang telah ditentukan dan dipersiapkan. Cafe shop ini merupakan suatu produk yang dapat memberikan kesan baru untuk tempat kumpul bersama teman dan keluarga, membantu menciptakan lapangan usaha atau kerja baru, sehingga mengurangi pengangguran saat ini. Saat ini bisa dijalankan karena sudah melakukan perencanaan yang matang. Sekian dari saya untuk bisnis plan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.